Oke, kita kembali lagi ya. Isim itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Isim yang mu'rab atau al asma al mu'rabat itu ada 10 ya. Yang pertama adalah isim mufrad, ya. Yang kedua itu musanna, kemudian yang ketiga jamak taksir, yang keempat jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, kemudian yang keenam isim mangkus, contohnya al qadi, az-zani, kemudian isim maksur ada al huda, Musa, al asa. Asmaul khamsah itu ada abuka, akhuka, hamuka, fuka, sama dzumalin. Yang kesembilan mamnu minas sorf atau isim ghairu munsharif atau al ismul ladzi la yansharif. Itu nanti kita jelaskan detailnya apa yang menyebabkan dia ghairu munsharif. Contohnya adalah Ahmadu, bisa jadi Ahmada, bisa jadi Ahmada. Yang ke-10 adalah isim yang dimudofkan kepada yang mutakalim. Contohnya kalimat kitabun dimudofkan kepada isim anak, isim domir anak menjadi kitabi. Jadi dia dalam keadaan rofa, nasab, dan jernya itu nanti keadaan i'rabnya menggunakan i'rab harokat muqaddarah di atas huruf ya. Sebelum saya ke mauqi i'rab atau alamat i'rabnya, kita lihat dulu di sini isim ada yang mabni seperti isim mausul alladzi. Semua isim mausul mabni kecuali alladzani sama allatani, karena alladzani dan allatani itu dia termasuk musanna. Nah, yang kita lihat di sini musanna itu ya dia adalah isim yang mu'rab ya. Jadi alladzani bisa menjadi alladzaini, begitu juga allatani bisa menjadi allataini. Jadi nggak semua isim mausul itu mabni. Jadi isim mausul yang mabni yang selain musannanya, berarti yang mabni adalah alladzina, kemudian allai, allati, haulai. Isim isyarah sama semuanya mabni kecuali yang musanna, seperti yang musanna itu hadani sama hatani, itu dia dia mu'rab. Kenapa hadani sama hatani mu'rab? Karena masuknya musanna. Sedangkan isim isyarah selain hadani dan hatani dia semuanya mabni seperti hadza, hadhihi, tilka, kemudian hunaka, huna, semuanya mabni kecuali yang musanna. Kemudian isim istifham seperti ma, mata, man, kaifa, kam, semuanya isim istifham itu mabni. Kemudian isim syarat sama isim istifham itu sama ya, huruf-hurufnya cuman beda faidahnya dan fungsinya saja. Isim syarat biasanya dia menjazmkan dua fiil mudhari seperti man yazra yahsud, man jadda wajada, man sobara zafira. Jadi ada dua isim, ada fiil mudhari yang majzum. Sedangkan isim istifham fungsinya faidahnya untuk menanya. Contohnya man ismuka, siapa namamu. Kalau misalkan isim syarat ya dia untuk faidah syarat, ada isim syarat, ada jawab syarat, ada tuh syarat, ada isim syarat atau ada syarat dan jawab syarat. Contohnya misalkan man yazra yahsud, barang siapa yang menanam, jawab syaratnya yahsud, maka dia akan menuai atau memanen. Isim domir ya, baik dia domir mutasil atau munfasil, baik dia mutasilnya itu eh, baik dia itu domir mutasil yang, sebentar saya lupa, baik dia domir baris atau mustatir, baik mutasilnya itu munfasil atau mutasil gitu. Contohnya domir eh, baris itu dia domir yang tampak seperti kita buka. Kalau domir mustatir itu domir yang tersimpan dalam fiil. Contohnya misalkan Muhammadun kataba, kataba di situ menyimpan domir huwa yang tersimpan yang kembalinya kepada Muhammadun. Nanti detailnya kita jelaskan nanti. Ini cuman polanya aja ya. Saya jelaskan polanya atau kita menghafal yang mana yang mu'rab, yang mana yang mabni. Kemudian ba'du zuruf atau sebagian zorof. Zorof itu kalau ada yang nggak tahu dia adalah maf'ulun fi ya, maf'ulun fi atau zorof. Ada dua, zorof zaman, zorof makan. Sedangkan zorof yang mabni itu diantaranya ada al-ana, haitsu, sama mungzu. Ya, ini ya adalah isim-isim yang mabni. Sebelum saya lanjut, ada orang yang bilang bahwasannya nahu itu jangan dihafal, cukup dia pahami aja. Tapi menurut saya, dengan metode yang saya temukan, belajar nahu itu lebih mudah apabila ada sebagian hal yang kita hafal dan ada sebagian yang memang harus kita pahami tanpa dihafal. Contohnya, yang harus kita pahami adalah kaidah-kaidahnya. Sedangkan yang kita hafal adalah yang saya tuliskan. Nah, jadi yang saya tuliskan ini adalah kita bisa
menjadi mudah belajar nahu kalau kita menghafal kerangka ini. Ketika ditanyakan isim yang mu'rab ada berapa huruf, coba sebutkan. Kita bisa menyebutkan isim mufrad, isim musanna, jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, kemudian isim maksur, isim mangkus, kemudian asmaul khamsah, kemudian mamnu minas sarf, sama al mudhaf ilayhi al mutakallim. Isim mufrad itu apa sih? Isim mufrad yaitu adalah isim yang tunggal. Contohnya kitabun. Musanna itu adalah ya kitabani. Jamak taksir kutubun yang tidak mempunyai pola. Jamak mudzakkar salim dia punya 4 syarat ya, diantaranya dia harus akil, harus muzakkar. Muslimuna di situ kalau misalkan keadaan marfu ketika mansub jadinya muslimina. Kemudian jamak muannats salim muslimatun itu dalam keadaan marfu. Kalau misalkan majrur dia menjadi muslimatin. Nah, itu nanti kita bahas di bawah. Mauki i'rabnya, alamat-alamat i'rabnya. Maaf, maaf. Bentar ya. Bentar, sebentar. Jadi nanti di sini mungkin bisa di screenshot aja. Ya, saya yakin sebagian udah tahu apa itu mufrad, apa itu musanna dan sebagainya. Ini kita jelaskan kerangka yang selanjutnya yaitu fiil. Fiil ada yang mu'rab, ada yang mabni. Fiil yang mu'rab itu hanya fiil mudhari aja. Ya, mudhari ada yang marfu, mudhari ada yang mansub, mudhari ada yang majzum. Fiil tidak ada yang majrur ya, perlu diingat. Jadi untuk fiil itu majrurnya diganti dengan majzum. Maka untuk fiil yang bisa marfu, mansub, dan majrur hanya fiil mudhari, sedangkan fiil madhi dan fiil amr itu mabni. Jadi gampang ya kalau fiil ngafalnya. Kapan fiil mudhari itu marfu, kapan fiil mudhari mansub, kapan fiil mudhari majzum nanti kita jelaskan di mauqi i'rab di bawah. Kemudian huruf semuanya mabni, gampang banget jadi ngafal kerangka kalimah ini ya. Isim ada yang mabni, ada yang mu'rab, fiil ada yang mabni, ada yang mu'rab, huruf semuanya mabni. Isim yang mu'rab ada 10 ya. Kemudian yang mabni ini bisa kalian lihat ya, ada 6. Kemudian fiil ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mu'rab itu fiil mudhari aja. Sisanya fiil madhi dan amr itu dia mabni. Huruf semuanya mabni. Huruf ada apa aja? Ada huruf jar. Huruf jar sebenarnya ada 20. Di sini saya tulis 12 ya, mengikuti jurmiyah. Kalau misalkan di alfiyah haka huruful jar wahiyya min wa ila itu ada 20. Tapi kalau misalkan di jurmiyah itu hanya ada 12 yang mungkin paling banyak dipakai. Kalau di jurmiyah itu diantaranya ada hatta ya. Hatta itu termasuk huruf jar juga. Ya, cuma di sini bisa kalian hafal 12 aja dulu. Karena mungkin ini yang paling banyak ditemukan huruf jar min ila an ala firu ba kafam dan ba. Kemudian ada huruf atof, huruf nasab, jazm, nasikah. Faidah masing-masingnya nggak saya jelaskan sekarang karena saya hanya menjelaskan kerangkanya aja. Huruf yang mu'rab nggak ada huruf yang marfu, mansub dan majrur. Kemudian kita ke 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 alamatul i'rab, ciri-ciri i'rab. Mungkin di sini bisa dibantu untuk Ustadz Ibnu. Boleh kasih contoh nggak isi mu'rab contohnya apa? Boleh dibuka Ustadz Ibnu mikrofonnya. Ya. Ustadz Ramzi, Ustadz Ibnu, boleh dibantu isi mufrad contohnya apa? Ya, Kita kitabun. Oke, baik. Kitabun. Nah, isi mufrad ini rofaknya kita lihat ya di sini dengan domah. Zohiroh domanya tampak. Ketika mansub, dia menjadi kitaban. Dia mansubnya dengan fathah zohiroh. Ya, dengan fathah zohiroh. Ketika majrur menjadi kitabin.
dia majrurnya dengan kasroh zahirah, kasrohnya tampak. Musanna berarti dia menjadi kitabani. Dari sini kita bisa tahu dia marfunya dengan apa. Lihat yang berubah apa ketika mansub. Kitabani ketika mansub menjadi kitabaini. Kitabaini. Oh berarti yang berubah alif menjadi ya. Oh berarti dia ketika marfu dia pakainya alif. Ketika dia majrur mansub berarti dia mansubnya dengan ya. Begitu juga ketika jar ya, kita bayi ini ketika majrur dia dengan ya. Nah, ini yang disebut dengan alamatul i'rab. Jadi misalkan disuruh mengirab, misalkan tuh kita bayi ini ma mau ki i'rab kita bayi ini di situ. Ma alamatul i'rab kalimat kita bayi ini. Mau ki i'rabnya kita bayi ini menjadi maf'ulun bih. Kemudian alamatu nasbihi apa? Ciri nasabnya dengan apa? Misalkan kita bayi ini dengan ya. Kenapa ya? Karena dia musanna. Jadi cara cara menjawabnya begitu. Kita harus mengetahui dulu mau ki i'rab. Mau ki i'rab itu nanti ada marfuat ada 7, kemudian mansubat ada 14, mahfudat atau majrurat ada 3. Itu kita bahas setelah ini. Jadi dalam nahwu sebenarnya kerangkanya gampang. Pertama, kalian mengetahui dulu mau ki i'rab. Mau ki i'rab itu entah dia marfu, kedudukannya menjadi mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, atau menjadi isim kana, atau khobar inna, atau menjadi tabi lil marfu. Setelah itu nanti kita tentukan dia dia marfu, mansub atau majrur. Misalkan marfu, alamat rof'ihi-nya apa? Alamat rofa'nya apa? Ya. Nanti kita harus menghafal ini berarti isim yang mu'rab yang 10. Karena setiap isim mu'rab berbeda-beda ciri i'rabnya. Kalau misalkan mufrad rofa'nya dengan dhammah, musanna rofa'nya dengan alif, jamak taksir contohnya kutubun ya. Jamak taksir contohnya kutubun. Di sini dia marfunya sama ya seperti isim mufrad. Dia dengan dhammah, kutuban, kutubin. Mirip dengan isim mufrad. Jamak muzakkar salim contohnya muslimuna, marfu dengan wawu. Muslimina, mansub dengan ya. Majrurnya muslimina, majrur dengan ya. Jamak muannats salim muslimatun dengan dhammah zahirah. Mansubnya muslimatin kasrah zahirah. Majrurnya muslimatin kasrah zahirah. Nah, isi mangkus contohnya misalkan al-qadi atau qadin kalau misalkan tanpa alif lam qadin. Nah, di sini ditanyakan marfunya dengan apa? Marfunya dengan domah muqaddarah ala liya. Jadi sebenarnya isi mangkus itu dibacanya al-qadiyu. Al-qadiyu sama qadiyun. Tapi orang Arab itu berat mengucapkan al-qadiyu sama qadiyun, makanya ditakhalluskan, disukunkan ya-nya menjadi al-qadi sama qadin. Karena kalau nyebut al-qadiyu sama qadiyun berat lidah mereka. Jadi sebenarnya dia marfunya dengan domah, tapi domahnya tidak ditampakkan, maka namanya al-qadi itu marfu wa alamatu raf'ihi domah muqaddarah ala liya lifiqal. Alasannya karena berat, mana amin zuhuriha lifiqal, terhalang tampaknya si domah di atas ya. Kenapa tidak ditampakkan atau tidak disebutkan al-qadiyu lifiqal? Alasannya karena berat dalam pengucapannya. Tapi kalau misalkan dalam nasab dia diucapkan al-qadiya, al-qadiya atau qadian. Qadian. Kenapa kok dia nggak berat? Karena fathah itu dia adalah harokat yang paling ringan, sedangkan domah itu adalah harokat yang paling berat. Maka tidak sukar, tidak sulit bagi orang Arab untuk menyebutkan harokat fathah dalam huruf ya seperti al-qadiya, seperti qadian. Tapi kalau domah berat, maka ditakhaluskan menjadi al-qadi, qadin. Tapi kalau misalkan al-qadiya, qadian, mereka masih
masih nggak mager lah istilahnya untuk mengucapkan al-qadhiyah dengan qadiyan. Maka ciri nasab dari isim mangkus ya fathah zahirah, dan di sini ditulis ditampakkan fathahnya ya. Berarti kalau dijawab apa ciri nasab dari isim mangkus, ya ciri nasab isim mangkus alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah, sedangkan alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah ala ya, dhammah yang dikira-kirakan atau yang tersembunyi di atas ya. Mana amin zuhuriha, tercegah dari tampaknya dhammah lisikol, karena berat diucapkan. Ketika jar bagaimana? Ketika jar maka dia menggunakan kasroh muqaddarah al-qadi sama qadin. Ya di sini kasrohnya juga tidak ditampakkan. Kasrohnya dimuqaddarahkan karena fikal. Jadi urutan harokat yang paling ringan itu fathah. Setelah fathah itu kasroh, kemudian yang paling berat itu dhammah. Jadi yang dizohirohkan hanya fathah saja, harokat yang paling ringannya. Nah, isim maksur itu adalah isim yang berakhiran alif ya. Contohnya misalkan adalah al-asa. Al-asa atau ason ya, dia bisa ditanwin. Ada juga isim maksur yang sekaligus dia ghairu munsharif seperti Musa. Di sini kita lihat al-asa, dia di sini marfu. Ciri rofaknya, ciri marfunya adalah dia dhammah muqaddarah alal alif. Kenapa dia alifnya tidak ditampakkan di atas alif? Karena alif itu tidak menerima harokat, beda dengan hamzah. Makanya nanti di kitabah kita bedakan antara alif dan hamzah. Jadi al-asa kalau kita i'rab mubtada marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal alif. Jadi dia dhammahnya itu di atas alif tidak ditampakkan. Kenapa? Lit ta'adzur. Alasannya lit ta'adzur karena memang tidak bisa alif diberikan harokat. Kalau alif diberikan harokat namanya bukan alif tapi hamzah. Begitu juga ketika mansub ya, al-aso, ketika mansub dia sama al-aso ya. Di sini fathahnya tidak ditampakkan. Jadi di sini dia dengan dhammah muqaddarah. Muqaddarah. Di sini juga dia dengan fathah muqaddarah. Begitu juga ketika majrur al-aso, majrurnya dengan kasroh muqaddarah. Asmaul khamsah, asmaul khamsah contohnya abuka, abuka, abaka, abika. Nah, yang berubah, lihat yang berubah adalah ketika dia marfu di sini ada wawu, ketika dia mansub ada alif, ketika majrur dengan ya, berarti abuka asmaul khamsah marfu dengan wawu, mansub dengan alif, majrur dengan ya. Kemudian isim ghairu munsharif, contohnya misalkan Ahmadu. Di sini nggak boleh ditanwin ya, karena isim ghairu munsharif tidak menerima tanwin. Ahmadu marfu'nya dengan dhammah, kemudian mansubnya Ahmada dengan fathah, majrurnya bi Ahmada, majrurnya dengan fathah. Ya, jadi nggak bisa bi Ahmadin ya, bi Ahmada. Dia batal mamnu minas sorfinya apabila dia dimudofkan atau dia kemasukan alif lam. Tapi khusus untuk alam ini berbeda ya. Misalkan contoh yang lain, misalkan makatu, makatu termasuk isim ghairu munsharif. Tapi ketika kemasukan alif lam, ya nanti dia bisa bil makati. Marfu'nya, majrurnya bisa dengan kasrah apabila kemasukan alif lam. Atau menjadi mudhof bimakatil mukarramati. Tapi selama dia tidak dimudhofkan dan tidak kemasukan alif lam, maka dia majrurnya dengan fathah. Isim yang dimudhofkan kepada yang mutakalim contohnya adalah abi. Abi di sini marfu dia. Misalkan jaa abi, abi fa'ilun marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alama qoblaliya. Jadi di sini dia sebelum ya-nya ya, sebelum ya-nya yang muqaddarahnya, bukan di atas ya-nya. Karena ya-nya di situ kan ya fi'il. Maaf ya domir. Jadi abi itu marfu wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah alama qoblaliya. Dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarahnya sebelum ya, yaitu berarti di atas ba-nya.
Kemudian ketika mansub, misalkan madah tu abi, di sini dia dengan fathah muqaddarah. Fathahnya tidak ditampakkan. Kenapa? Limunasabati harokatil ya'il mutakallim. Untuk mencocokkan harokat sebelum ya mutakallim. Contoh misalkan madah tu abi. Nah itu kan enak didengar. Kalau pakai fathah madah tu abai, nggak enak didengar, nggak munasib sama ya mutakallim. Sedangkan harokat yang paling cocok untuk menemui ya yang sukun itu sebelumnya harus berharokat kasroh. Ya. Begitu juga misalkan ja'a abi itu kan enak didengar. Coba kalau misalkan kita tidak memunasabahkan, tidak mencocokkan dengan harokat yang cocok. Ja'a abui. Abui ya, nggak enak didengar. Ja'a abui. Begitu. Yang terakhir ya, sini abi. Ya, di sini dia majrurnya dengan sama ya, kasroh muqaddarah. Dengan kasroh muqaddarah ala maqobla liya. Saya nanti pelajari lagi ya kenapa disebutnya masih kasroh muqaddarah bukan kasroh zohiroh padahal di situ dia kasrohnya zohiroh. Sebelum saya masuk ke selanjutnya, saya mau ini dulu, mau coba ngobrol dulu, menyapa ya yang lain. Sebelum ini, ada nggak yang merasa punya kesulitan atau kendala ketika belajar atau ketika ngerjain tryout kemarin? Saya kan. Boleh diceritakan? Jadi waktu kemarin ngerjain PO banyak materi yang belum saya pelajari sama Ramzi ini. Iya, Seperti tibak, terus oke, istiqna, kayak tadi, tamis gitu, kayak gitu tadi. Masih banyak oke, tadi. oke, baik, baik. Ya, terima kasih untuk ini ya, apa bukan keluhan ya? Apa ya sharingnya ya? Terima kasih untuk bisa berani sharing atas kendala-kendala yang dihadapi. Eh, Nanti sebentar lagi kita bahas itu udah masuknya ke balagoh ya. Tadi saya sedikit menyinggung tentang ibaratnya kita murojaah nahu sedikit. Untuk di balagoh kita kita mungkin bisa fokusnya per soal ya. Mungkin mungkin bisa langsung kita lanjut ke soal aja kali ya. Saya mau langsung kita bahas ke ke pembahasan soal ya. Maaf, maaf, maaf. Nah, kita masuk ke pembahasan soal di sini. Oke, udah nampak ya? Udah terlihat ya? Hadoro al-qaidu Umaru. Nih, kita sambil coret-coret ya. Kita sambil coret-coret. Hadoro al-qaidu Umaru. Yang ditanyakan kalimat Umar. Di sini hadoro fi'lun madin. Kalau fi'il madi tadi kita lihat ya, dia mabni ya, berarti mabniun ala apa? Lihat di akhirnya, mabniun ala fathi. Ya. Di sini jumlahnya dia adalah jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il. Berarti kalau jumlah fi'liyah susunannya adalah yang kita cari fi'ilnya sama fa'ilnya. Dia nggak ada mubtada, nggak ada khobar. Nah, berarti yang kita cari fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah al-qaidu ya. Di sini dia menjadi fa'il. Fa'il itu udah pasti marfu, nggak mungkin mansub, nggak mungkin majrur. Karena dia termasuk marfu'atul asma. Berarti al-qaidu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi. Karena di sini dia isi mufrad, maka dia marfunya dengan dhammah zahirah. Oke. Yang ditanyakan adalah kalimat umaru ya di sini. Umaru di sini menjadi apa? Hadoro telah datang al-qaidu seorang pemimpin.
Mohon maaf, saya kayaknya belum share screen ya. Maaf Sat, saya share screen dari saya Sat ya, biar coret-coret Sat. Oke, udah nampak belum? Tadi saya tanya nggak ada yang jawab soalnya. Ini udah nampak belum nih? Udah, kalau bisa. Udah ya? Nih saya Ya. coret-coret. Hadoro al-Qaidu Umaru. Nah, yang ditanyakan Umarunya apa? Hadoro telah datang al-Qaidu pemimpin. Umaru yaitu Umar. Berarti Umar itu adalah pemimpin, pemimpin itu adalah Umar. Nah, ini namanya adalah badal kul min kul. Ya, jawabannya yang B nih. Jadi, badal itu ada tiga nih. Badal kulun min kulin. Jadi dia keseluruhannya tuh. Jadi ketika disebut al-Qaid apakah dia Umar? Iya benar. Al-Qaid itu Umar. Ketika disebut Umar apakah dia Qaid? Apakah seorang Umar itu pemimpin? Iya pemimpin. Jadi dibulak-balik sama aja orangnya. Itu namanya badal kul min kul. Contoh yang lain misalkan ja'a al-muallimu telah datang seorang guru Muhammadun. Nah Muhammadunnya jadi badal. Jadi dia tuh menggantikan keseluruhannya. Ketika disebut man muallim Muhammadun atau dibalik man Muhammadun Muhammadun muallim. Jadi dia semua muanya badal kul min kul, beda dengan badal ba'at min kul. Nanti ada ba'dun min kulin. Dia hanya sebagiannya. Contohnya misalkan akal tuh saya makan al khubza. Akal tuh al khubza. Saya makan roti nisfahu nisfahu. Nah, nisfahu di sini namanya badal, tapi badal ba'dun min kulin. Dia mengikuti i'rab sebelumnya. Al khubza mansub ya. Mansubnya dengan fathah. Kenapa mansub? Karena menjadi maf'ulun bih. Maka nisfahu badal ya tinggal ngikutin aja. Dia mansub juga karena sebelumnya dia mansub sama Umar. Kenapa marfu? Ngikutin al-qaidunya marfu karena al-qaidunya fa'il. Ya, semoga bisa dipahami ya. Ya, yang terakhir itu adalah badal istimal. Nah, kalau istimal itu mungkin dia bukan ke fisik tapi lebih ke dalemannya. Contoh misalkan. Maksudnya daleman itu ini ya, secara sifatnya, akhlaknya begitu. Contoh misalkan a'jabani, a'jabani, a'jabani Muhammadun, Muhammadun, a'jabani Muhammadun, Muhammad membuatku takjub. A'jaba yu'jibu di sini a'jaba di sini fiil, ni di sini adalah maf'ulun bih ya. Jadi kalau kita i'rab ni domir baris muttasil mabniun. Sebentar, a'jabani domirun barizun mabniun alal alal kasri fi mahalli fi mahalli nasbin maf'ulun bih ya. Ya, ya. Tes soal tes tadi kalau itu dengan alfa pada Oh, suaranya kurang jelas kan? Boleh diketik Sat? ada hal lain yang berharap Nggak kedengeran Sat? Suaranya Sat? Izin, Ustadz Ari. Ya. Pertanyaan tadi di soal tahdid mustawa, apakah nanti ada harokat atau tidak gitu pertanyaannya. Oh, harokatnya sesuai seperti ini. Seperti seperti Jadi yang tadi soal. yang diperlukan harokat aja ya baru ada ya. Eh, kalau misalkan saya nulis harokat biar sekalian kenahunya sih sebenarnya Sat. Biar sekalian murojaah pelajaran sih. Iya, maksudnya kalau di soal nanti pas tahdid mustawa nanti Iya, yang diperlukan aja ada harokatnya kemungkinan. Tapi kalau di berarti kawaid kemungkinan nggak ada harokat sama sekali sih. Palingan di syair aja.
Tapi kalau di kiroah kemungkinan ada harokat, tapi nggak semuanya. Kemungkinan ada beberapa tulisan yang ada harokatnya di kiroah. Kita lanjut kali ya. Ya, ajabani Muhammadun khuluquhu. Nah, nah di sini khuluquhu, Muhammad membuatku takjub, khuluquhu akhlaknya. Nah, khuluquhu di sini namanya badal istimal. Jadi khuluq itu kan bukan bagian dari fisik. Dia sifatnya bukan materi. Jadi disebutnya istimal. Kalau misalkan ba'at minkul, kul minkul itu sifatnya materi. Misalkan amsak tu asyurtiya, asyurtiya, saya memegang maling, yadahu, tangannya itu maksudnya mungkin ba'at minkul. Tapi kalau istimal itu yang bukan bersifat fisik atau materi seperti akhlaknya, kedermawanannya, dan lain-lain. Oke, intinya di sini kita jawab badal. Kemudian selanjutnya tadzakaro zaidun. Tadzakaro zaidun. Tadzakaro fi'il. Zaidun fa'il. Nafsahu. Nafsahu menjadi maf'ulun bih. Kenapa di sini menjadi maf'ulun bih? Ya, karena di sini tadzakaro artinya mengingat. Zaid mengingat dirinya. Madzakana yasna'u, apa yang dia kerjakan ingdama kana sogiran ketika dia kecil. Jadi di sini nafsahu dia mansub karena maf'ulun bih. Jawabannya ya maf'ulun bih yang A. Kemudian ini mungkin kita udah masuk ke balaghah ya. Kita lihat huwal awalu wal akhiru. Nah, ini dia berlawanan. Ini kalimat yang saya tandain dengan angka A, dengan huruf A berlawanan dengan al-akhir. Kemudian al-zahir ini berlawanan dengan al-batin. Nah, ini namanya adalah tibak. Nah, tibak ada dua. Ada tibak ijab, ada tibak salbi. Nah, kalau misalkan tibak ijab itu, dia tidak memakai lawan katanya. Dia tidak memakai lawan katanya. Tapi dia hanya memakai nafinya saja. Makainya musbat sama manfinya. Musbat sama manfinya. Apa itu musbat, apa itu manfi? Musbat itu kalimat yang positif, manfi itu kalimat yang negatif. Contohnya, tibak ijab contohnya ya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, hal yastawi ladhina ya'lamun waladhina la ya'lamun. Ini maaf salah tulis nih. Waladhina la ya'lamun. Antara ya'lamun dengan la ya'lamun ini kan artinya kan bertolak belakang, berlawanan artinya. Ya'lamun artinya yang mengetahui, la ya'lamun artinya tidak mengetahui. Tapi dia di sini ya'lamun dengan la ya'lamun katanya sama-sama dari alima ya'lamu. Yang berbeda di sini hanya ditambahkan huruf nafi saja. Nah, ini disebutnya adalah tibak ijab karena dia memakai kata yang sama, ya'lamun tinggal ditambahin la ya'lamun, artinya sudah beda, bertolak belakang antara mengetahui dan tidak mengetahui. Tapi kalau misalkan tibak salbi, dia memakai mudotnya atau lawan katanya. Contoh, wama yastawil a'ma wal basir. A'ma artinya buta, basir artinya melihat. Melihat. Nah, kalimat a'ma dan kalimat basir ini berlawanan. Ya, berlawanan katanya. Tapi dia tidak memakai akar kata yang sama, berbeda dengan tibak ijab. Maka kalau misalkan pakai mudot atau lawan katanya, ini disebutnya adalah tibak salbi. Tibak salbi. Maka kalau di sini wal awalu wal akhiru, di sini kan kita pakai mudotnya. Pakai mudot lawan katanya. Al awalu lawan kata dari al akhir, az zahiru lawan kata dari al batin. Berarti di sini adalah tibak salbi ya.
Di apa namanya? Di apa namanya? Di kunci jawaban tibak salbi atau ijabi? Nah, saya lihat dulu. Takut kebalik. Balik kayaknya nih. Bentar ya. Kayaknya saya kebalik deh. Iya, mohon maaf ya. Saya kebalik. Mohon maaf. Ya. Jadi yang pakai lawan katanya ini si tibak ijab. Tapi kalau pakai kata yang sama tapi maknanya berlawanan karena ada nafinya, di sini tibak salbi. Oke. Berarti di sini jawabannya karena dia pakai mudotnya, dia adalah tibak ijab ya. Oke. Kemudian al fi'lu mabni. Nah, tadi kita udah jelaskan fi'il itu ada tiga ya. Ada tiga. Terus fi'il itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mu'rab sama yang mabni, yang mu'rab itu fi'il mudore aja. Yang mu'rab itu mudore aja. Berarti yang mabni adalah fi'il madi sama fi'il amar. Nah, kita cari di sini apa? Isyrab. Ini fi'il amar. Berarti dia mabni. Ini syarobun. Dia mah bukan fi'il. Kemudian yasrobu. Dia fi'il mudore. Fi'il mudore mah mu'rab. Berarti jawabannya isyrab ya. Fi'il amar dia mabni. Oke, di sini ini ilmu badi ya, masuk ke balagoh. Ini sebenarnya namanya bab jinas. Jinas itu ada dua, ada jinas tam, ada jinas nakis. Jinas tam itu ada dua kata, ada dua kata. Dia sama hurufnya, sama. Kemudian, bentar, hurufnya sama, jumlah hurufnya sama, jumlah hurufnya sama. Kemudian harokatnya sama. Susunan hurufnya sama. Susunan hurufnya sama. Artinya satu kata yang sama, tapi beda arti. Ya, saya ulangin. Jinas tam itu ada dua kata bahasa Arab yang jumlah huruf, harokat, dan susunan hurufnya sama percis, tapi maknanya berbeda. Contohnya, mungkin kita bisa lihat di sini ayat ya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa yauma taqumu sa'atu yuksimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'atin. Kita lihat antara sa'ah yang pertama dengan sa'ah yang kedua, itu sama-sama sa'atun. Sa'atun. Adapun perbedaan alif lam itu hanya perbedaan nakirah ma'rifah, perbedaan harokat hanya perbedaan i'rab, tapi intinya sa'atun dengan sa'atun di sini diambil dari kata yang sama, sa'atun. Tapi kedua kata ini berbeda. Sa'atun yang pertama artinya kiamat. Kemudian sa'atun yang kedua di sini artinya adalah sesaat. Sesaat atau satu jam. 1 jam atau hanya sesaat. Jadi ada dua kata yang sama percis tapi maknanya berbeda, itu disebutnya dengan jinas tam. Nah, kalau jinas ghairu tam, dia ada dua kata yang berbeda satu di antara 4 unsur ini. Jadi ada dua kata, hurufnya berbeda tapi ada dulu hurufnya, jumlah hurufnya sama, harokatnya sama, tartibul hurufnya sama. Contohnya al-khailu dengan al-khairu.
Nah, ini namanya jinas nakis. Contohnya misalkan ada adadul huruf atau jumlah hurufnya yang ditambahin. Contohnya asaku betis dengan almasaku tempat kembali. Di sini ditambahin mim. Di Quran ada ya contoh-contohnya. Al harokat dia sama nih jumlah hurufnya, harokatnya beda. Adadul hurufnya sama, tartibnya sama, cuman beda harokat. Al buru sama al biru. Al buru itu gandum, al biru itu kebaikan. Ini namanya jinas nakis. Atau tartibul hurufnya, misalkan ada kalimat fataha, di sini hatafa, diambil dari kata yang sama, cuma di sini tartibnya berbeda. Ya, fathun sama hatfun. Fathun kemenangan gitu ya, hatfun kebinasaan. Ini namanya jinas jinas goiru tam atau jinas nakis ya. Nah, dalam firman Allah wahum yanhauna dengan yanauna. Nah, kira-kira di sini jawabannya apa? Apakah dia tibak? Tibak itu ada dua kata yang berlawanan ya. Berlawanan kata. Ini tibak. Kalau mukobalah itu ada dua jumlah. Dia jumlah bukan kalimat. Jumlah itu berarti apa dalam bahasa Indonesia? Ya dua jumlah ya, dua jumlah yang berlawanan. Nah, jinas ada dua kata yang sama percis tapi beda makna atau yang memiliki perbedaan di tartibul huruf, harokat atau jumlah hurufnya. Ya. Dan dia untuk eh, menjaga rima ya, istilahnya rima. Kalau dalam bahasa puisi itu rima ya, untuk memperindah ya, memperindah rima. Yan hauna yan auna. Jadi di sini jawabannya adalah jinas. Kemudian selanjutnya jumlah bi satolibu sa'dun. Bi seburuk-buruknya pelajar itu adalah saat. Nah, di sini kalau ada bisa udah ketahuan di sini adalah zam. Jadi ada uslubul zam sama uslubul madhi. Kalau madhi itu biasanya diawali dengan ni'ma wa bisa. Ini babnya ni'ma sama bisa. Kalau ni'ma disebutnya adalah madah. Sebaik-baiknya. Kalau bisa ini disebutnya zam, seburuk-buruknya. Ya. Bisa tolibu, seburuk-buruknya murid saat. Kalau diganti bisanya dengan nikmat berarti dia menjadi uslubul madah. Naksifu fil mu'jam an kalimati mi'at. Di sini mi'at lihat ya. Mi'at diambil dari kata apa dia? Apakah wa'ada, apakah awada ataukah ma'ada? Ya mi'at jawabannya diambil dari wa'ada. Ya, kalau awada itu kan ada yang udu jadinya. Ada yang udu. Audatan ya dia. Jadinya audatan. Jadi jawabannya adalah wa'ada ya'idu. Ya. Selanjutnya ijtahid fi durusika, kalimat ijtahid fi'lun amrin mabniun ala apa? Gampang ya. Ijtahid di sini mabniun ala sukun. Ya. Misalkan ijtahidu. 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 Di sini fi'lun madin fi'lun amrin mabniunnya ala apa? Ya, di sini mabninya lihat. Di sini akhir fi'il tuh sampai sini doang. Ini udah bukan fi'il, ini namanya wawu jamaah. Wawul jamaah. Ini alif juga udah bukan fi'il, ini namanya aliful fariqah. Jadi kalau ijtahidu fi'lun amrin mabniun alat dhammi litisolihi biwawil jamaah karena bersama dengan wawu jamaah. Begitu juga ijtahidi untuk anti ya. Ijtahidi di sini berarti dia mabninya dengan apa? Mabniun alal kasri. Gitu. Karena ya di sini adalah ya mukhotobah, udah bukan fi'il dia. Dia bukan fi'il, dia masuknya adalah domir. Oke. Min alamatil asma, ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim kan kemasukan alif lam, kemasukan huruf jar. Ya. Ya.
Itu siapa? Tuh. Suaranya nggak kedengeran, Sat. ممكن تجيب فرصة للطالب أن يجيب السؤال. Oke, ماشي تفضل. mungkin Said nih كمل lihat كمل tadi an كمل anzur. عشان صوتي مش مسموع من غير ظاهر. Izin Sat, kalau misalkan saya lagi share screen di sini nggak bisa kelihatan nih ada siapa-siapa aja nih, nggak bisa dilihat. Mungkin bisa dibantu untuk Sat Oke. Ya, matiin. sambil sambil ini mungkin teman-teman eh, ya Pak Harun bisa. Sat Mahdi, mungkin. Ya di sini yang bisa nomor 9 ada yang mau coba jawab, nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Alamat Isma ada atau ditunjuk ya, Tunjuk Ustaz Sat. Ibnu atau Ustaz Ramzi, di antara ciri-ciri asma Qullah Isma apa dia? Yang Qabul B dah, ta'ifah, qabul ta'ifah apa? yang B dah. Yang B Alistar. Ya, nanti Ustaz Ari silakan. Yang isnad ya, oke benar. Oke, kita bahas dari ini ya, dukululam. Dukululam itu dia ciri daripada fiil kemasukan adatul jawazim, yang mana lam itu menjazmkan satu fiil mudhari. Kemudian qabulu ta'ul fa'il ya, dia di sini bukan termasuk daripada ciri-ciri isim. Ciri-ciri Tapi, ini fi'lun eh, domir. ciri-ciri fiil, Fi'il kan ya? ya, Tahu kemasukan domir tak tahu itu tahu. termasuk ciri-ciri daripada fiil. Yang termasuk daripada ciri-ciri isim yaitu diantaranya kemasukan alif lam, kemungkinan kemasukan huruf jar atau dia bisa majrur, karena nggak mungkin fiil itu bisa majrur. Kemudian ya di sini jawaban kita isnad. Isnad itu bisa disandarkan. Ya baik nanti isnadnya itu adalah isnad idofi atau arti, mohon Pak, tolong keluar dulu bentar. Aku lagi ngobrolnya lagi ngejar dulu bentar ya. Ataupun nanti isnad isnad nanti banyak ya tarkibnya, ada isnad idofi, isnad majzi yaitu tarkib majzi, kemudian juga ada yang merupakan mubtada dan khobar. Di sini contohnya misalkan kita lihat ketika dia diisnadkan dalam mubtada dan khobar, otomatis mubtada dan khobar itu dia pasti isim, nggak mungkin fiil. Kalau diawali dengan fiil pasti jumlahnya jumlah fi'liyah bukan jumlah ismiyah. Begitu juga idofi, mudof mudof ilaih, misalkan contohnya Rasulullah, nggak mungkin mudof mudof ilaih itu terdiri dari fiil dan isim. Mudof mudof ilaih itu pasti dia isim dan isim. Begitu juga tarkib majzi ya, tarkib majzi juga pasti tersusun dari isim dan isim. Contohnya misalkan dia adalah Baitul Laham, Bethlehem, Baitul Laham, Bethlehem ya, Baitul Lahmin, pasti dia diawali dengan isim. Oke, lanjut. Ada yang mau jawab nomor 10? Alamatu jazmil af'alil khamsah. Fiil ya, af'alul khamsah bukan Silakan asmaul khamsah. Ustaz Hasan boleh dicoba bacakan soalnya sambil kita belajar baca harokat bareng-bareng. Ustaz Hasan bisa nyalakan mic atau Ustaz Fahrudin. Ya, Tad. Ya, silakan boleh kita coba baca soal nomor 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alamatu jasmil af'alil khamsati. Ya, artinya Alif. apa itu, Ustaz? Artinya apa? Ciri jazm af'alul khamsah. Fiil Ya. yang lima.
Jawabannya apa, Ustaz? Oh, jawabannya D kan. Boleh kasih contoh nggak kalimatnya gimana? Hmm, lam yaf'alu. Oke, ya, kira-kira pakai alif nggak? Arti. Lam yaf'alu pakai Atau alif. lain aja arti. Arti. Sebentar ya. Sebentar, mohon maaf. Oke, boleh disebutin nggak Ustaz af'alul khamsah apa aja? Contoh dari kata yaf'alu ya. Af'alul khamsah, iya, boleh. Apa aja? Yaf'aluna, Yaf'aluna, kemudian yaf'alina, yaf'alani, yaf yaf'alani. Oke, terus apa lagi? taf'aluna, Taf'aluna, kemudian taf'alani, taf'alani, yang terakhir taf'alina. taf'alina. Oke. Oke, jadi mereka ini ketika mansub, ciri nasubnya apa? Ketika mansub, Hadfunun, hadfunun. oke, mansubun bihadzfin nun, bihadzfin nun. Ketika majzum, begitu juga majzum dia dengan hadzfin nun. Ketika marfu, berarti dia marfunya dengan Subutunun. bisubutin nun. Oke. Oke, syukran Ustaz Fahruddin. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nomor Ya. 11. Boleh ditunjuk Ustaz Ilmi buat yang jawab dan baca. Atau masing-masing 2 kali boleh. Iya, Lanjutkan boleh Ustadz Ustaz Fahruddin. Fahrud. Lanjut dulu Habis Ustaz ini Fahruddin. habis ini Ustadz Hasan lagi ya. Ustadz Hasan coba ya. Ustadz Fahrudin, jarib, tafadhol. Ya. Oh ya. Al-fi'lu fi jumlati ana syarabtu tuflatal asir kullahu. Asyirnya apa? Bitasdidi ra. Apa? Asyirnya tadi asyiru. Tuflatal asir asir asira Asyira kullahu. bitasdidi ra'i mabniun ala. Nah, jadi yang fi'il bitasdidin ra itu yang syarabtu. Mabni ala apa? Ala sukun. Oke, ala sukun. Eh di sini syarab tuh artinya apa Ustaz? Tufla wala tifla. Tiflah Tif- wala tufla. Tiflah. 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 Tadi tuflah bacanya ya. Iya, tiflah. Oh ya. Jadi Artinya apa Ustaz? artinya Apa? Artinya apa? arti. Saya memberikan minum, Iya. Oke. meminumkan Iya. Ya, meminumkan atau memberi minum pada anak pada kecil ya. anak kecil asir perasan buah Ya, atau jus ya. jus ya. Jus. Oke. Betul. Oke, saya mau nanya ini kulahu Kullahu. apa ya? Jadi apa ya kulahu? Biar sekalian takutnya ada yang ditanyakannya kulahu misalkan. Kulahunya apa ini? Sebagai apa? Lahu badal atau taukid kan ya? Badal atau taukid? Kalau misalkan disuruh milih satu, taukid atau badal? Badal ya. Badal. Badal berarti mubdal minhunya mana?
Asyir. Al-asir, oke, boleh di situ ya menjadi badal dari al-asiro. Berarti kan bukan nisfahu. Kalau nisfahu kan berarti asirnya yang diminumkan cuma setengahnya aja boleh. Sebenarnya Iya. kalau misalkan mau ki i'rab sih, saya yakin gak bakal ada yang pilihannya antara taukid dengan badal. Sebenarnya mau dijadikan badal atau taukid boleh, tergantung yang berbicara dimaksudkan untuk apa. Tapi Iya. saya yakin kalau misalkan soalnya ABCD nggak mungkin dibentrokkan jawabannya antara badal dan taukid sih. Pasti A mungkin badal, B mungkin yang lain gitu. Misalkan hal gitu. Jadi mau jadi badal atau taukid secara secara ini mah bisa-bisa aja. Oke, lanjut eh, soal 12, Ustadz Hasan. Ustaz Hasan boleh on mic. Apakah standby Ustaz Hasan? Oke, tadi mungkin berlanjut lagi ke Ibnu atau Ramzi. Ya, Ya, dengan Ustaz Ibnu atau Ramzi yang belum. Ramzi, Oke, tafadhol Ramzi. Ramzi dah Ya, tafadhol. Coba. langsung Ya, langsung dibaca. dijawab apa gimana dan Dibaca Dibaca dulu. dulu. Kita latihan baca soal juga. hawilatus sarfu al malu fi makanihi munasa munasibu bi taqdimil musa'adatu lil fuqara'i fil jumlati masdar li li fi'li salasi huwa sarfu. Oke, saya baca ulang mungkin ya, Ustadz ya. Ya, ya. Hawaltu sorfal mali fi makanihi al munasibi bitaqdimil musa'adati lil fuqara'i fil jumlati masdarun li fi'lin sulasiyin huwa. Nah, coba Ramzi artinya dulu. Arti dari soalnya apa? Boleh dibaca soalnya, artinya, Ramzi. Saya bacain aja ya, Ustadz ya. Ya, ya, boleh ambil. Ya, hawal tu hawala yuhawilu berusaha mungkin ya. Hawal tu mencoba berusaha, sorfal mali spend money, eh, apa mengeluarkan uang, fi makanihil munasib di tempat yang tepat, bitakdimil musa'adati dengan cara mendahulukan memberikan bantuan lil fuqara untuk orang-orang fakir miskin. Titik ya, fil jumlah dalam kalimat tersebut terdapat masdar yang diambil dari fiil sulasi, yaitu adalah kalimat di sini ada musa'adah. Kalau musa'adah kan bukan dari sulasi ya, tapi dia dari sa'ada yusa'idu. Di sini ada 4 ya. Munasib di sini bukan masdar ya, tapi dia adalah isim fa'il dari nasaba. Isim fa'il dari nasaba yunasibu. Ya, jawabannya adalah sorfa ya. Di sini dia adalah masdar dari fiil sulasi. Oke. Boleh dilanjut Ustadz Ramzi dibaca nomor 13. Ustaz Ramzi, silakan. Bisa on mic, Ustaz Ramzi. Halo, ada gangguan atau? Ya, silakan. Silakan. Nah, Ya, silakan dibaca lagi satu lagi.
Nomor Yang 13. hadoro. حضر الأصدقاء إلا زيدا كلمة زيدا تعرب مستثنى واجب نصب. Oke, di sini mustasna wajibun nasbi. Oke, saya mau ngebahas mustasna ya. Mungkin di sini kita bisa lihat saya udah ngerangkum mustasna. Oke, mustasna itu ada 3 ya. Ada yang istisna bi illa, mustasna dengan illa. Ada yang mustasna dengan goiru atau siwa. Ada mustasna dengan khola, ada hasya. Tadi kan dengan illa ya. Jadi hukumnya ada 3. Ya, mustasna itu di sini ada 3. Ada mustasna tam mujab. Contohnya hadaratul labu illa zaidan. Di sini mustasnanya wajib mansub. Kenapa mansub? Wajib mansub karena dia tam mujab. Tam itu artinya dia mustasna minhunya disebut, atulabnya disebut. Mujab, kenapa disebut mujab? Karena dia hadoro di sini tidak didahului oleh huruf manfi. Contohnya huruf manfi itu ma hadoro atau la yahdur atulabu. Karena dia tam mujab, maka setelah ila zaidan wajib mansub, ya. Itu kaidah. Kemudian tam manfi. Tam manfi itu berarti manfi dia didahului dengan huruf nafi seperti di sini ma hadoro. Kalau dia tam manfi dia boleh mansub, boleh marfu. Contohnya ma hadaratul labu illa zaidan. Zaidannya di sini menjadi mustasna mansub, atau dia bisa ma hadaratul labu illa zaidun. Zaidun yang menjadi badal marfu dari atulab. Jadi kalau kita i'rab atulabnya kan menjadi fa'il ya. Zaidunnya di sini marfu karena mengikuti fa'il yang marfu. Tapi kalau yang mustasna mansub, zaidan mansub karena di sini atulabunya sebagai mubdal minhunya atulabu, zaidan menjadi mustasna mansub. Nah, sedangkan tadi di kalimat yang tadi di situ dia kalimatnya tamujab. Ya, tamujab. Kita lihat lagi tadi. Hadara al-asdiqa'u illa zaidan. Di sini dia tidak manfi, dia mujab. Dan ini mustasna min disebut berarti dia tam. Berarti kalau tam mujab wajib apa? Wajib mansub. Ya, wajib nasbi. Benar ya? Kecuali kita ubah mahadoro al-asdiqo ila akhirih. Baru dia bisa 2 tuh. Bisa ila zaidan, bisa ila zaidun. Kenapa? Karena susunan ini dia adalah tam manfi. Begitu. Boleh dilanjut nomor 14. Ada siapa yang bisa baca? Ustadz Hasan mungkin? Oh, iya Ustaz. Yang nomor 14 ini Ustaz, yang Iya. ya talibal ilmi. Iya, benar. Ya talibal ilmi ijtahid fi durusika. Taliba di situ tu'rabu. Di sini kalimat diirobkan dengan menanda mabniun ala dhammi. Oke, berarti di sini Bukan, munada mudhaf mansub. oh, munada mudhaf mansub yang B berarti ya. Ya. Kenapa dia? Karena mudhaf. Karena mudhaf ya. Oke, Ya, di sini mudhaf mabni ala. Ada berapa munada itu? Munada itu ada 5. Apa aja tuh 5? Munada pertama mufrad alam, terus Mufrad yang kedua alam. ya mufrad alam, yang kedua munada. Iya Nek, sebentar Ustaz. Gimana Nek? Hasan buka yang ini pintu dapur. Oke, sambil nunggu Ustadz Hasan ya kita bahas tadi ya. Munada ada 5 ya, yaitu munada ala mufrad. Ya, ala mufrad dia nama orang ya. Maksudnya mufrad di sini dia tidak Apaan mudhaf. Ustaz tadi ini dipanggil Ya. nenek?
Ya, nggak apa-apa. Dilanjut. Ini Wah, udah Ustaz. boleh mungkin Ustaz Hasan yang jelasin nih. Eh, eh, serius Mualim. Ustaz serius ini? Iya, Ana aja iya. yang jawab. Tadi kan lagi dijelasin ya. Ini saya udah terlanjur buka. Boleh dijelasin munada ada 5. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah munada mufrad alam, ya alam mufrad, yaitu munada yang setelah huruf mudanya itu yang dipanggilnya itu adalah apa namanya? Mufrad yang jenis alam, ya pasti ma'rifat itu ya. Yang alam. Itu mabniun ala dhammi, alama yurfa'u bih. Terus nakirah maksudah itu adalah nakirah tapi kita mempunyai tujuan nakirahnya itu. Jadi misalnya seperti ya thalib. Di sini ya thalib itu adalah kita tertuju ke satu orang misalnya. Itu harus kan itu otomatis ma'rifat ya Ustaz. Ya, bukan ma'rifat maksudah gitu. Apa namanya Iya, tertuju nakirahnya itu. Maka ketika nakirah yang tertuju bisa dimabnikan ala alama yurfa'u bih gitu. Sesuai i'rab rafa'nya. iya, Terus yang ketiga nakirah ghair maksudah yang tadi seperti apa yang ini yang contohnya ya taliban itu munada nakirah, munadanya itu nakirah tapi tidak tertuju seperti tadi misalnya kalau ya talib itu kan kita tertuju nih ada orang kita panggil dengan panggilan talib kita apa ada orang depan kita panggil ya talib gitu. Kalau misalnya ini enggak ya taliban ini tidak siapapun gitu. Tidak iya. tertuju kepada siapapun. Terus yang keempat mudhof mudadanya itu adalah mudhof dari mudhof ilaih gitu. Contohnya ya thalibal ilmi seperti yang tadi yang antum contohkan yang thalibal ilmi izahid fi durusika itu. Nah, Ya. Terus itu i'rabnya mansub. yang terakhir, Syabih bil mudhof. Syabih bil mudhof itu seperti ini contohnya ya taliban ya hasanan wajhu. Jadi ya, seperti taliban. mudhof ilaih akan tetapi ini bukan runtutannya bukan jadi mudhof gitu. Makanya Iya, disebutnya syabih bil mudhof. Contohnya ya taliban ilman. Di sini ilmannya jadi maf'ul dari taliban. oke, baik. Jadi beramal ya dia. Ya, Dia jadi beramal. beramal. Kalau mudhof itu kan dia tidak beramal, artinya setelahnya pasti mudhof ilaih. Tapi kalau syabih bil mudhof, susunannya seperti mudhof ilaih, tapi dia beramal, bisa menasobkan setelahnya menjadi maf'ulun bih, seperti toliban ilmannya menjadi maf'ulun bih dari toliban yang beramal seperti fiil, seperti yaman yatlubul ilma, sebenarnya seperti itu kurang lebih. Tapi di sini susunannya bukan fiil fa'il, tapi susunannya adalah syabih bil mudhof. Begitu juga ya hasanan wajhuhu. Wajhuhunya itu menjadi fa'il dari hasan yang beramal seperti fiil. Jadi hasanun yaman hasuna wajhuhu, kurang lebih begitulah susunan fiil fa'ilnya. Di sini ya hasanan wajhuhu itu sabibil mudhofnya, wajhuhu-nya beramal menjadi fa'il, kemudian ya musri'an fil ajalati. Jadi ada tiga ini ya, tiga jenis syabih bil mudhof ya. Dia bisa menasobkan menjadi maf'ulun bi, bisa merofakan menjadi fa'il, dan juga bisa mengjerkan, atau di sini dia sebenarnya bukan mengjerkan tapi ada jar majrur setelahnya ya musri'an fil ajalati. Setelahnya adalah susunan jar majrur. Dan tidak semua munada itu mansub. Ya, kita lihat di sini yang nomor 1 sama nomor 2 itu dia munada tapi dia mabni. Mabninya dengan ciri rofanya tergantung dia itu apa ciri rofanya. Contoh Muhammadun, di situ kan dia dengan domah, berarti ya Muhammadu, kalau kita i'rab Muhammadu dia berarti munada mabniun alat domi. Kenapa dengan domah? Karena Muhammadun dia isim mufrad, marfunya dengan domah. Kalau misalkan ya Muhammadani, ya Muhammadani, ya Muhammadani. Di sini kalau kita i'rab ya Muhammadaninya dia munada mabni atau mansub, tetap mabni. Ustaz katanya itu mufrad. Nah, mufrad di sini bukan berarti nggak boleh musanna. Mufrad di sini artinya dia yang bukan mudhof atau bukan syabih bil mudhof. Jadi diingat ya pengertian ala mufrad di sini, mufradnya bukan berarti nggak boleh musanna, bukan berarti nggak boleh jamak. Arti mufrad di sini adalah dia yang bukan mudhof dan juga bukan syabih bil mudhof. Ma laisa mudhofan wa laisa syabihan bil mudhof. Sedangkan dia mau pakai musanna, mau pakai jamak mudzakkar salim, boleh saja. Ya Muhammaduna misalkan.
Ya Muhammaduna boleh. Berarti Muhammaduna di sini dia mabniun ala apa di sini? Karena dia jamak muzakkar salim, berarti dia mabniun ala wawi ya. Semoga bisa dipahami ya. Nanti kalau misalkan emang kurang paham bisa murojaah sendiri. Yang penting di sini kita udah kasih rumus-rumusnya, nanti tinggal belajar mandiri lagi. Boleh dibaca selanjutnya Ustaz Hasan, nomor 15 dilanjut. Soal 15. Ya, bismillah. Yang ini ya, qabalat ya. Nah, Kobal tuh ya. Qabaltu. Qabaltur ra'isa nafsahu. Atau fi jumlah. Ini aku menemui diartikan. Ya, diartikan dulu. Baru Ya. Aku menemui pemimpin nafsahu, dirinya sendiri. Nah, Ini jawabannya itu adalah yang nafsuhu wa nau'uhu ma'nawiyun. maknawi. Oke, maknawi. Boleh dijelaskan apa itu taukid maknawi dan apa satu jenis lagi selain maknawi? Satu jenis lagi lafdi. Oke, maknawi dan lafzi. Boleh dijelaskan perbedaan lafzi, maknawi? Sebentar, ini kalau yang lafdi yang ini Ustaz, yang apa namanya, yang alfad, yang pakai ini yang kalau lafdi itu yang pakai alfad ya Ustaz ya. Naam. Yang alfad, yang nafsu wal ainu, nafsu wal ainu. Jelasin. Oke, bisa jelasin ini aja nih. Oke. Oh iya ya. Ini yang lafdi itu adalah qabilatur rais. Di sini raisnya adalah muakkadnya tahu Ustaz, lafdi. Ya, maknawi dan lafzi. Kalau lafzi itu hanya diulang lafadznya. Oh iya. Lupa Ustaz, afwan. Iya, nggak apa-apa. Boleh Lafzi dijelaskan. itu adalah yang jadi salah satu cara untuk mentaukid itu adalah dengan mengulang kata yang akan dikuatkan. Contohnya qabaltur ra'isa ar-ra'isa. Di situ apa namanya? Cara penaukidan itu dengan diulang gitu. Ketika ada satu kata yang ada pengulangan kata, maka kata setelahnya itu menjadi taukid dari kata sebelumnya gitu. Yaitu maka dari sini contoh tersebut adalah taukid lafdi. Kalau taukid manawi itu yang memakai alfadut taukid. Salah satu alfadut taukid itu adalah an-nafsu wal ainu wa kullu ajma'u aqta'u absa'u. Juga kilahuma wakil tahuma. Ini apa Ustaz ini kilahuma? Untuk musana ya, untuk musana. Untuk musana yang muannas. Contohnya misalkan ja'at at-talibatani kiltahuma. Iya ya. Jadi ini saya baginya, ini mufrad, ini musanna, ini jamak. Masih banyak ya, absa'uhum dan sebagainya ya. Cuman ini hanya sebagian aja. Ya, nanti bisa dibaca lebih lengkapnya lagi lafaz-lafaz dari taukid maknawi selain nafsuhu dan ainuhu, ada ajma'uhum dan sebagainya. Kita lanjut ke nomor 16, mungkin bisa kembali ke Ustadz Fahrul lagi. Mungkin ini selamat datang saya dari Riza. Sudah ada bergabung di pendapat juga. Siapa Ustadz? Mohon maaf Ustadz, suaranya kurang jelas Ustadz. Ustazah Khadijah, tapi mungkin sebelumnya Ustaz Fahru dulu, nanti baru baik. Ya. Ustadz Fahru 16-17. Boleh dibaca Ustadz Fahru. Ya. Fadal. Mana ya? Gugup. Soalnya pertama kali Zoom nih. Tadi kan udah jawab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saribtul ma'a. Al-ma'u tu'rabu. Al-ma'a tu'rabu. Maf'ul bih, Ustaz. Maf'ulun bih ya. Ini sepertinya nggak usah panjang lebar ya. Ini susunannya gampang ya. Fi'il. Ini fa'il. Ini maf'ul ya. Maf'ul bih. Lanjut nomor 17. Dilanjut Ustadz nomor 17 Ustadz Fahru. lagi. Iya. Mustawi tulabi jayidun. Kalimatu mustawi
wasnuha a Ya. mustaf'ilun. Tawi. Mustawa di sini mustawa ya Ustaz. Oh, mustawat Nah, nanti tulabi. ya, nanti yang tanggal 7 itu namanya tahdid mustawa, Oh, gitu placement ya. test. Ya, Mustawa itu Iya, iya. apa? Level ya, level tingkat. tingkat mustawa. Mustawa gelap, jayyid. Mustawat tulabi jaidun. Gelap, jayyid. Kalimatu mustawa wasnuha a Wazan, mustaf'alun. wazan. Sorof ya ini berarti ya. Ya, sorof. Berarti kita timbang nih. Ini kan kalimatnya sawa. Dari sawa ya. Sawa ini kan fa'ala. Mustawa. Mustawa. Nah, kita timbang nih ke bawah nih. Ini fa. Ini ain. Nah. Berarti Tanya belum kasih. Ya. mufta'al ya. Berarti mufta'al. Bener nggak? Ya, mufta'al ya berarti. Iya betul. Bisa di Kalau nggak ngeh bisa ingetnya Mustaf'al ya karena ada sin juga. Kalau Oh, nggak itu. ngeh, jadi mungkin jadi nggak di, buru-buru ya. Bisa lihat. jadi di sini kan sinnya dia di sini sin asli ya. Dia di sini Sin asli, bukan sin bukan zaidah. zaidah. Jadi di sini dia termasuk dari fa fiilnya. Oh, Sawa iya, ini iya. ain fiilnya. Ini dia lam fiilnya. Jadi yang tambahan ini mimnya dan taknya berarti mufta'al ya. Oh, Mufta'al iya. yang benar. Jadi jangan Berarti keliru, mungkin pada banyak yang keliru dengan sinnya disangkanya sin zaidah. iya. Oke. Nomor 18 siapa yang baca tadi Ustaz Ustazah Khadijah, Khadijah, Fadli. Ustazah Asma. Jadi, Ustazah ini ya, sorry salah namanya salah. Ustazah Yang Asma. adik kakak ya, yang adik kakak bukan? Iya, kalau Ya Ustazah boleh. Asma ini kakak Hasan atau adik Hasan ini? Kakak dari Ustaz Hasan. Adiknya. Oh, adik dari Ustaz Hasan. Ya. Oke. Silakan atau mau pakai akun Ustaz Hasan, udah bisa ya. Ya, jawabannya C, Ustaz. Dibaca dulu. Oh, Coba. Ya, nggak apa-apa. ya Muhammadu ahid darsa waznu kalimati ihi itu C, Ustaz. Oke, tadi ini dibacanya apa? Ya Muhammadu ahid darsa. Ihid darsa. Artinya apa sih, Ustaz? Eh, Artinya wahai Muhammad, Nggak tahu. Jangan dibully dong Ustaz Hasan. Nanti aja yang pas lagi kedapatan yang susah ini. Ya udah. Ustaz Ilmi mungkin gantian Ustaz dijelaskan Ustaz. Apa? Ini lagi ada Ustaz Mahdi baru datang. Oh gitu. Kebetulan lagi bareng. Dan emang nggak tahu sih. Oh gitu. Aneh udah agak lupa, Ustaz. Iya. Apa itu? Untuk nomor 18 di sini jujur ya saya juga belum detailing nyari jawabannya. Kalau tadi sih saya beranggapan kalau ini dari wa'a ya'i ya. Iya. Dari wa'a ya'i kemudian ditambahin haun nutbah. Ini namanya haun nutbah kalau nggak salah. Atau bukan ya, saya juga belum mendalami. Tapi kalau ada yang mau jawab, saya kasih kesempatan deh buat yang mau jawab. Mungkin ada nggak yang mau jawab? Soalnya takutnya nanti kalau saya jawab, saya salah, dola wa adola dan menyesatkan. Karena saya juga belum nyari jawaban pastinya, baru diperkira-kirakan aja. Itu yang ini betul Bu Ustaz dari wa'ayai. Dari wayai. Kemudian haknya itu hak apa? Ihid darsa.
Karena di sini menurut saya bukan haun nutbah sih. Kalau haun nutbah itu faidahnya bukan amar biasanya. Ada hak lain sepertinya. Cuman saya nggak tahu juga hak apa. Mungkin Ustaz Hasan tahu nggak? Kalau nggak tahu nanti kita jadiin PR aja, nanti kita bahas di grup WA ya. Tapi kalau Ustaz Hasan tahu boleh di-share ke teman-teman. Kurang paham Ustaz. Oh ya, dan nanti kita jadiin PR di grup WA, nanti kita jelasin ya. Ya. Oke. Mungkin nomor 19 siapa Ustaz? Ustaz Ilmi yang belum kira-kira Udah, dua nomor. lanjutkan tadi baru satu. Oh, baru satu. Berarti dilanjut Ustazah Asma. Ustazah Asma boleh Oh ya. dibaca. Akal ta'ama akalan. Maf'ul mutlak. Akalan atau aklan dibacanya? Aklan Ustaz, aklan. Aklan, oke. Aklan berarti di sini kedudukannya menjadi Maf'ul mutlak. maf'ul mutlak. Oke, teman-teman, maf'ul mutlak tuh punya 3 faidah ya. Pertama, dia mu'akid li nau'ihi. Mu'akid li fi'lihi dulu. Contohnya seperti ini ya. Akal tu to'ama aklan. Farih tu farhan. Dorob tu dorban. Itu mu'akid li fi'lihi. Dia hanya untuk menegaskan fi'ilnya. Kemudian ada juga mubayyin. Mubayyin lil adat atau lil marrah. Lil adat lil adat atau lil marrah. Contohnya misalkan dorobtu dorbata ini. Saya memukul siapa misalkan sini ya. Dorobtu atau liba lah. Ini contoh aja ya. Ya, dorbata ini. Nah, di sini dorbata ininya dia maf'ul mutlak, faidahnya mubayyin lil adat. Yang terakhir mubayyin lin nau. Dia menjelaskan jenisnya, misalkan dorobtu dirbatal kirdi. Dorobtu atau liba. Atau wasabtu, saya loncat. Wasabtu saya loncat. Usubal asadi. Nah, usuba dirbata. Di sini dia mubayyin linau, menjelaskan jenisnya. Dorob tuh saya memukul murid. Dorbatal kirdi kayaknya ya, bukan dirbata ya. Dorbatal kirdi seperti pukulan monyet, memukul begitu. Jenis pukulannya atau dorbata Mike Tyson. Wasabtu saya loncat, usubal asad. Saya loncatan loncat harimau. Di sini wusuba, dorbata wusuba, di sini namanya maf'ul mutlak. Faidahnya beda-beda. Jadi ada 3 dari faidah maf'ul mutlak. Nomor 20. Nah, di sini sebenarnya kalau dilihat kunci jawabannya tasbih dimni ya. Tapi saya sebenarnya lebih cocok ke isti'arah makniyah. Ya. Karena di sini jadda jidduhum. Memakai fi'il yang mana fa'ilnya itu adalah bukan ligoiri akil, fa'ilnya ligoiri akil. Jadi di sini bisa menjadi isti'arah makniyah. Jadi isti'arah makniyah itu kan ini ribet nih. Kayaknya untuk isti'arah saya PR-kan ke pertemuan selanjutnya aja. Karena pembahasannya agak panjang, kita harus ngerti konsep tasbih dulu untuk bisa mengenal isti'arah.
Jadi apalagi istiarahnya ada dua, nanti istiarah tasrihiyah dan istiarah makniyah. Kayaknya nggak bisa saya jelasin sekarang, takutnya malah melebar kemana-mana. Mungkin dari saya sampai sini dulu. Adapun nanti pembahasan balagoh, karena ini kan fokusnya ke nahwu dulu. Nah, iya Ustaz. Supaya yang lain juga nggak bingung, terlalu banyak yang diterima. Tapi yang penting basic-basicnya yang tadi saya udah katakan, minimal kalian tahu isim yang murab apa, ciri-ciri isim murab apa, mansubat terutama itu ada berapa, marfuat ada berapa. Ya seperti marfuat, isim-isim yang pasti marfu itu dihafal. Ya, mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, isim kana, khobar inna, sama tabi, itu minimal dihafal. Kemudian nanti baru kita jelaskan apa itu fa'il, apa itu isim, apa itu khobar, dan seterusnya. Ustaz mau nanya dikit. Ya, Nih saya ada yang lupa. Buat pembahasan masdar, apa bukan masdar, maf'ul mutlak tuh. ya, Kan boleh. dalam maf'ul mutlak tuh ada apa namanya? Ada 3 bagian. Yang Ya, kalau yang misalnya contoh yang ini itu masuk ke masdar nau atau apa namanya? Syabih bil bukan syabih bil masdar. Naib anil masdar. Yang ini Ustaz, yang kalau misalnya darabtu syadidat darbi, darabtu zaidan syadidat darbi. darabtu Zaidan syadidat darbi. Nah, Kalau syadidat kan ini kan pakai syadidat bukan darbinya gitu loh. Yang kena darabtu irob, Zaidan, yang kena irob maf'ulnya itu maf'ul, yang kena irob mansubnya itu kan syadidat. Kalau Itu itu naib, masuknya ke naib na, anil masdar atau masdar an-nau? Apa kira lupa. naib. Kalau itu masuknya naib. Kenapa Naib naib? maksudnya. Karena dorbatannya kan tidak ditampakkan di situ. Jadi yang harusnya mansub kan dorbatannya. Ya, Harusnya kan masdar dari fiilnya yang mansub, tapi di situ kan ya. malah syadidannya yang mansub. Nah, ini nanti pembahasannya beda lagi. Jadi tadi saya memang masih basic aja dulu. Mungkin ada beberapa juga teman-teman yang belum tahu kan maf'ul mutlak itu apa. Jadi maf'ul mutlak tadi saya jelasin ada 3 fungsi. Nanti setelah maf'ul mutlak ada memang naib an maf'ul mutlak. Cuman tadi sengaja memang nggak saya bahas dulu. Tapi kalau Ustadz Hasan nanya tadi misalkan dorobtu atau liba syadidat dorbi, itu jawabannya adalah naib an maf'ul mutlak seperti syukron. Syukron itu kan sebenarnya dia maf'ul mutlak. Naib an maf'ul mutlak seperti ashkuruka syukron kathiron. Tapi ashkurukanya dimahdzuf kan? Tiba-tiba Iya, syukron gitu kan? Afwan itu kan iya. apa itu afwan? Syakartuka syukron. Jadi sebenarnya itu syukron tiba-tiba mansub. Kenapa? Jawabannya ya karena dia naib an maf'ul mutlak, takdiruhu ashkuruka syukron kathiron, begitu kurang lebih. Iya. Maskur Ustaz. Ya, mungkin penutupan dari saya itu aja. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Mungkin bisa ada tambahan penutupan dari Ustadz Ilmi. Tafadhol Ustadz. Baik, alhamdulillah ya rabbil alamin. Ustaz Ari, terima kasih banyak atas ilmu. Karena saya juga mengambil ilmu kembali. Ya Rob, Karena ya, Masya Allah. kalau saya pribadi memang tidak berkutat langsung dalam dunia mengajarkan kembali ya. Kemarin-kemarin sempat vakum. Tapi insya Allah ini kita semua bisa mengambil banyak istifadah lah. Dan juga dari luar biasa teman-teman. Tadi saya lihat, alhamdulillah luar biasa. Tapi untuk yang salah ya, tapi justru menjadi bukti gitu. Jadi ini menjadi motivasi untuk sama-sama bisa mengulang kembali atau bahkan belajar baru ya dari hal-hal umumnya apa setidaknya kita mulai dari tadi nahwu sorof dan nanti mungkin berlanjut ke balaghah. Karena di waktu yang terdekat nanti yang kita akan hadapi adalah pelaksanaan tahdid mustawa. Nah ini memang makanya pembelajarannya nanti kita tidak jauh berkutat dari pembahasan soal-soal. Nah mungkin sebelum ditutup Ustadz Ari, teman-teman nanti boleh sampaikan usulan atau mungkin masukan ya dari pertemuan ini, karena kita akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kalau dari saya sendiri mungkin Ustadz Ari nanti bisa aja kita atur di grup itu materinya berjenjang ya. Satu hari satu, tapi mungkin ringan. Tapi untuk reminder teman-teman. Dan juga untuk tryout-nya, teman-teman mohon dikerjakan supaya menjadi melatih. Jadi tidak hanya melatih cara menjawabnya, tapi cara menggunakan sistemnya nanti gitu kan. Karena nanti Ya, teman-teman akan menjawabnya via laptop atau komputer. Jadi itu ada maknanya atau tujuannya ke arah sana. Dan mungkin nanti untuk jadwal sementara kita masih tetap di Senin dan Rabu, tapi boleh jadi nanti ada hari lain kita tambahkan untuk sesi-sesi tertentu dalam 2 minggu ke depan nanti akan kita informasikan di grup begitu.
Dan kalau ada teman-teman lain yang masih mencari atau mungkin mau ikut belajar nanti atau bahkan bisa langsung mau ikut tahdid mustawa, ya silahkan ditawarkan atau diajak teman-teman ya supaya semakin bersemangat ya teman-teman dari Al Mursyid semua. Intinya semoga bermanfaat, teman-teman tetap semangat, Amin. dan tentunya eh, segala apa yang kita niatkan mudah-mudahan nanti hasil. Kalau Ustaz, mungkin dari teman-teman dulu Oh, sedikit aja kesan atau mungkin pesan ya, sedikit aja untuk pertemuan selanjutnya atau untuk pertemuan hari ini. Ustaz Hasan mungkin yang sudah on mic, biar kita Pesan dan semakin pesan, Ustaz. menyesuaikan. Ya boleh. Eh, buat anak pribadi, apa namanya, adanya Zoom untuk education tentang kawaid tadi cukup memuaskan ya, cukup cukup membantu gitu, cukup membantu untuk murojaah kembali. Kan kalau misalnya murojaah sendiri itu kadang Males ya, ada mager. malasnya gitu. Ya, Mm-mm. betul. Jadi ini Siap, terima adanya kasih. Zoom ini membuat Ya, anak sendiri itu lebih bersemangat gitu. ya. Kalau murojaah tryout juga ya, ya udah, benar salahnya kita nggak tahu. Tapi kalau Nah, iya ngelihat Ustadz. bareng-bareng pasti ada rasa puas ya. Hmm. Oke. Jadi nanti konsepnya akan ada materi sedikit, kemudian kita lanjut ke pembahasan soal, kita akan bergantian. Jadi teman-teman nanti akan semakin terbiasa, kira-kira seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Ustaz Hasan. Mungkin satu atau dua orang lagi nggak apa-apa, mewakili dulu. Dari Ustaz Ibnu dan Ustaz Ramzi, mungkin ada yang siap memberikan masukan supaya ke depannya kita lebih efektif lagi. Oke, kalau belum siap on mic, apakah sudah siap? Mungkin Ustaz Fahru. Ustaz Fahru mungkin bisa sedikit aja. Nah, sudah mungkin saya juga Sama mulai ya. beradaptasi gitu. Ya, Oke, sudah. syukran. Oke, Terima kasih. siap-siap. Syukran. Oke, Ustaz Ari, mungkin bisa disempurnakan penutupannya dan mungkin selanjutnya kita coba kembali untuk jadwal tepat waktu di 7:30 nanti. Tadi saya juga sendiri ada kendala ya, anak-anak jadi agak-agak repot, jadi baru bisa bergabung sedikit terlambat. Nanti kita akan upayakan selalu tepat waktu di 7:30 malam dan diupayakan selesai maksimal 9, tapi mungkin bisa bertambah ya sampai 9:15. Kalau teman-teman sepakat 9:30 ya bisa saja nanti kita tetapkan di 9:30. Tapi waktu awal mungkin tetap di jam 9. Kita upayakan supaya lebih efektif. Syukron Ustaz Ari, silakan Ikhtatim. baik Ustadz Ilmi, terima kasih banyak Ustadz Ilmi sampai ikut gabung Zoom malam-malam di tengah kesibukannya ini. Menemani kita sambil beristifadah bareng merupakan kehormatan juga nih Ustadz, Masya Allah dihadiri Ustadz Mahdi, Ustadz Ilmi ini. Saya kemarin gak hadir karena mohon maaf Ustadz lagi kurang sehat. Terima kasih juga teman-teman udah bisa hadir sampai penutupan tryout, penutupan bimbingan pembahasan tryout ini. Semoga sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan dan juga bisa menjadi ladang untuk murojaah. Mungkin kita cukupkan sampai sini pembelajaran kita malam ini. Kita tutup nakhtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,